Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru, jumpa lagi dengan kami di channel Guru Profesi, media sharing dan berbagi seputar pendidikan profesi guru dan sertifikasi. Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru, kali ini kami akan berbagi informasi mengenai perubahan-perubahan pada Permendikbud atau aturan pelaksanaan PPG dalam jabatan 2024. Dan ini informasi selengkapnya. Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru sekalian, sebelumnya PPG dalam jabatan bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik itu berdasarkan Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 ya. Karena di 2024 ini ada banyak transformasi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kementerian kepada Bapak Ibu guru yang belum sertifikasi untuk mengikuti PPG dalam jabatan, maka Permendikbudristek ini mestinya harus diperbaharui ya, harus diubah terlebih dahulu sebelum kemudian nanti akan diinformasikan secara resmi mengenai pendaftaran PPG dalam jabatan 2024. Mengapa demikian? Bapak dan Ibu, ada banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kemendikbud yang sudah tidak yang di dalam peraturan ini sudah tidak relevan ya. Seperti contoh misalnya guru dalam jabatan yang akan mengikuti PPG dalam jabatan itu adalah Bapak Ibu guru yang diangkat sampai dengan tahun 2025. Padahal Bapak dan Ibu teman-teman berdasarkan informasi yang terbaru ya dari Direktorat Jenderal GTK dan Direktorat PPG bahwa PPG dalam jabatan akan diselesaikan hingga 2026 ya. Kemudian ada beberapa persyaratan yang sudah tidak lagi dipakai. Salah satunya misalnya pada poin A, kalau dulu untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan adalah harus 3 tahun terakhir ini aktif mengajar, dibuktikan dengan aktif terdaftar di Dapodik. Nah, ini sudah tidak berlaku Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu guru bisa mengikuti PPG dalam jabatan 2024 melalui seleksi administrasi adalah Bapak Ibu yang sampai dengan tahun 2023 tahun 2024 ini ya sudah masuk Dapodik. Jadi cukup 1 tahun terakhir Bapak Ibu statusnya ada pada Dapodik bisa ikut. Kemudian kalau ini sudah amanah undang-undang, Bapak Ibu tidak diubah, memiliki NUPTK. Nah, ini juga sudah tidak relevan lagi karena berdasarkan aturan informasi terbaru yang disampaikan oleh Pak Direktur PPG tidak perlu lagi NUPTK. Sedangkan untuk usia 58 tahun ini masih berlaku ya. Kemudian terdaftar di Dapodik ini wajib ya Bapak Ibu. Nah, sehingga Permendikbud ini mestinya harus direvisi terlebih dahulu. Tapi kita akan menanti Bapak Ibu teman-teman Permendikbud terbaru mengenai pelaksanaan PPG dalam jabatan kemungkinannya akan terbit, baru kemudian nanti ada informasi pendaftaran. Kemudian Bapak dan Ibu, terkait dengan mekanisme pelaksanaan begitu ya, seleksi terlebih dahulu ya. Pada seleksi, kalau dulu di pasal 11 mengenai seleksi itu ada 2 seleksi. Pertama adalah seleksi administrasi dan yang kedua adalah seleksi akademik. Informasi terbaru yang sudah mungkin sama-sama kita tahu bahwa seleksi akademik ini ditiadakan Bapak Ibu. Sehingga pasal 11 ini mestinya juga nanti harus dirubah ya, minimal adalah menghilangkan adanya seleksi akademik dan juga pasal-pasal terkait seleksi akademik ya, turunannya itu juga sudah dihapus, tidak ada lagi. Kemudian mengenai berikutnya adalah ini ya Bapak dan Ibu, penentuan keikutsertaan calon mahasiswa. Ini dimulai dari masa kerja paling lama, usia paling tinggi, ya kan, pendidikan yang berasal dari daerah khusus dan perolehan nilai seleksi paling tinggi. Ini juga tidak berlaku lagi Bapak dan Ibu. Karena informasi yang kita dapatkan melalui transformasi PPG dalam jabatan 2024, semua guru akan terpanggil PPG dalam jabatan ya, yaitu Bapak Ibu guru yang sudah pernah lulus seleksi administrasi dan sudah pernah ikut pretest itu langsung menjadi kandidat utama PPG Daljab 2024. Sisanya semua guru yang terdaftar di Dapodik itu bisa ikut seleksi administrasi.
Jadi melalui update data secara masif ya, tidak lagi dipanggil berdasarkan kategori-kategori begitu. Kemudian kalau kita lihat Bapak dan Ibu teman-teman mengenai pembelajaran PPG dalam jabatan di pasal 15 ini dilaksanakan oleh LPTK, sedangkan informasi terbaru Bapak dan Ibu akan belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Ya, artinya tentu LPTK nantinya hanya sampai pada mungkin uji pengetahuan dan uji kinerja ya, baru oleh LPTK begitu. Terkait juga beban mengajar Bapak dan Ibu 36 SKS, ini nanti ada rekognisi pembelajaran lampau dan tidak ada lagi Bapak Ibu kategori 1, kategori 2 ya. Kalau ini masih ada, ini Bapak Ibu yang diangkat sampai dengan tahun 2015 diberikan rekognisi pembelajaran lampaunya sekian SKS, yang diangkat dari tahun ini sampai tahun ini sekian SKS. Nah, ini tidak ada lagi. Bahwa semua sama Bapak dan Ibu teman-teman melalui platform Merdeka Mengajar, pembelajarannya yaitu 3 modul, dipelajari secara mandiri, tidak dibatasi oleh waktu, sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan modul tersebut ya. Kemudian terkait dengan uji kinerja dan juga uji pengetahuan ya, Bapak dan Ibu, uji kinerja dan uji pengetahuan akan dilaksanakan lebih banyak begitu ya. Kalau biasanya hanya berapa kali dalam 1 tahun, ini akan dilaksanakan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, ada UP dan UKIN. Gitu Bapak dan Ibu teman-teman, beberapa hal yang mungkin akan ada perubahan. Kita masih menanti apakah Permendikbud yang baru akan segera terbit, karena tentu berdasarkan informasi-informasi terbaru yang disampaikan, Permendikbud mengenai PPG dalam jabatan ini sudah tidak relevan dengan informasi baru yang kita peroleh ya. Bapak dan Ibu teman-teman, itu informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.